Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andri Arun Bakasakti dengan nomor induk mahasiswa 9321000619. Langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas dari supervisi pendidikan, yaitu saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan pengertian supervisi klinis ataupun supervisi klinis. Oke, langsung saja yang pertama yaitu kita akan bahas tentang pengertian supervisi klinis. Kalau di dalam makalah saya menjelaskan bahwa supervisi klinis adalah usaha yang dilakukan seorang guru untuk menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas dalam pembelajaran dengan metode tatap muka. Jadi kalau kita bicara tentang supervisi, sebenarnya sudah ada terlebih dahulu sebelum metode supervisi klinis ini muncul. Jadi supervisi adalah bagaimana pengawasan ataupun pengawalan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru ataupun calon guru. Ketika mungkin guru mendapatkan suatu masalah dalam proses pembelajaran, maka seorang supervisor nanti ada tugasnya, berkewajiban untuk melakukan perbaikan dan juga evaluasi. Maka kenapa ditekankan kata-kata klinis? Karena metode supervisi klinis ini menekankan adanya tatap muka langsung. Jadi proses supervisi yang intensif. Makanya disebut supervisi klinis. Kemudian kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu tujuan supervisi klinis. Ada dua tujuan. Yang pertama tujuan umum, yaitu bagaimana mengembangkan dan juga meningkatkan daya inovasi guru dalam proses pembelajaran. Tujuan khusus, tujuan umum. Jadi tujuan umumnya adalah bagaimana supervisi klinis ini menjadi jalan atau menjadi proses agar nantinya guru lebih meningkatkan kompetensinya atau bisa berinovasi dengan masalah-masalah yang muncul. Maka setelah ini harus ada yang namanya masuk di tujuan umum. Saya jelaskan sekalian di situ. Tujuan umum lebih matang dalam merencanakan proses pembelajaran, lebih bisa memanfaatkan sumber daya dan membuat sebuah metode, strategi dan teknik yang tepat dalam proses pembelajaran. Artinya tujuan supervisi klinis ini adalah agar nanti ketika seorang guru ataupun calon guru membuat sebuah metode atau gebrakan dalam proses pembelajaran, inovasi-inovasi yang dibuat dengan penuh pertimbangan. Bagaimana dia juga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, tidak melakukan yang namanya ketergantungan dengan sesuatu. Maka tujuannya simpel, agar apa? Agar guru ataupun calon guru memiliki daya inovasi dan kreativitas untuk menyelesaikan masalah atau membuat sebuah inovasi-inovasi baru. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ciri-ciri supervisi klinis. Di sini ada 4 ciri-ciri kalau di makalah, tapi di PowerPoint saya sebutkan 2 saja karena intinya sebenarnya sama. Yang pertama, hubungan antara supervisor dan guru adalah pendampingan, bukan memposisikan sebagai seorang yang memerintah. Artinya apa? Supervisor di situ melakukan pendampingan, melakukan pengawasan dan evaluasi, bukan di dalam konteks supervisor di situ menentukan arah gerak atau sebagai seseorang yang memerintah. Jadi dia memerintah suatu ide dan guru harus menuruti, bukan itu posisi supervisor di sini. Artinya supervisor, ciri-ciri dalam supervisi klinis sekedar hanya sebagai seorang yang mengawasi ataupun mendengar ide-ide gagasan dari guru. Toh nanti kalau mungkin ada yang kurang tepat dari ide tersebut, maka supervisor di situ bertugas untuk mengevaluasi, memperbaiki ataupun menyempurnakan ide tersebut. Jadi memposisikan sebagai pendamping begitu. Yang kedua adalah suasana antara supervisor dan guru adalah forum tidak resmi dengan suasana akrab dan terbuka. Jadi supervisi klinis adalah proses pendampingan yang sifatnya tidak formal. Artinya harus tidak usah tegang. Jadi sifat forum akrab, keakraban. Agar apa? Agar nantinya posisi keduanya adalah posisi yang sama, tidak ada yang merasa ditekan di situ. Maka butuhnya suasana akrab ketika supervisor. Maka supervisor klinis salah satu ciri khasnya adalah pendampingan itu adalah supervisor dan guru dilakukan dalam forum yang tidak formal atau forum akrab. Jadi sesama orang-orang yang hidup di dunia pendidikan. Cuma posisinya supervisor sebagai pendamping dan guru menjadi objek yang dibicarakan apa yang menjadi masalah dalam pembelajarannya. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya, yaitu prinsip-prinsip supervisi klinis. Prinsip-prinsip supervisi klinis menurut Acheson dan Gall ada 3 prinsip, yaitu interaktif bukan direktif, demokratis. Intinya interaktif, di situ harus ada dialektika, di situ harus ada pembicaraan antara supervisor dan juga guru. Jangan sampai di awal tadi seorang supervisor seakan-akan malah menguasai forum, jangan, harus ada dialektika.
guru menjelaskan analisisnya, kemudian analisis itu dibandingkan atau bagaimana ya bahasanya oleh supervisor, diberikan suatu penyempurna atau kritik kalau boleh katakan juga. Jadi begitu, harus ada yang namanya interaktif dialektika. Kemudian demokratis bukan otoritatif, harus ada keterbukaan. Jadi sebagai seorang supervisor harus memberikan ruang kepada guru untuk bagaimana meluangkan ide-idenya. Jadi sama halnya itu adalah pertarungan ide. Jadi harus ada keterbukaan, harus ada demokratis, bukan sebuah sesuatu yang bagaimana supervisor menekan guru untuk tidak berimajinasi. Maka supervisor gunanya adalah melatih agar guru nanti memiliki inovasi dan juga daya tangkap yang kuat. Kemudian berpusat pada guru bukan supervisor lah. Dalam proses yang namanya supervisi klinis, objek yang dibahas adalah seorang guru. Jadi yang dipecahkan adalah masalah-masalah yang dianggap menjadi sebuah problem oleh guru dalam proses pembelajaran ataupun calon guru ketika nanti ingin masuk ke dia di dalam dunia pendidikan. Begitu. Jadi pusat pembahasannya adalah guru, maka pentingnya memberikan ruang yang lebih bebas bagi seorang guru dalam proses supervisi klinis atau objek yang yang dibahas adalah seorang guru. Begitu. Kemudian tugas supervisor ini masuk ke dalam pembahasan yang sebelum-sebelumnya. Intinya tugas dalam supervisor di sini hanya melakukan pengawalan, pengamatan dan juga analisis masalah. Jadi tugas seorang supervisor itu mengawal kemudian mengevaluasi apa yang disampaikan guru, apakah ada yang perlu ditambahi ataupun ada yang perlu disempurnakan seperti itu. Makanya supervisor juga butuh, saya jelaskan di makalah, supervisor juga butuh yang namanya evaluasi. Kenapa butuh yang namanya evaluasi? Agar apa? Agar dalam menjalankan tugasnya itu tidak menyeleweng dari tugas tupoksinya yaitu pengawalan. Begitu, jangan sampai mengambil hak demokrasi segala macam yang sudah dibahas tadi. Begitu. Jadi pengawalan, analisis dan juga pengawalan harus sampai akhir. Jadi supervisor kemudian awal, kemudian bagaimana guru mencoba menuangkan idenya, pengimplementasian. Kemudian saat itu seorang supervisor harus juga melakukan pengawalan tahap berikutnya. Kemudian evaluasi lagi. Jadi begitu mungkin tugas supervisor yang saya jelaskan rinci dalam makalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.